Oke, Kak, kita mulai aja. Berarti selamat siang teman-teman, salam astronomi. Halo, Dimitri, Paham, Jaden, Enok, astronomi. Mas, Damas. Kenapa, kenapa? Hah? Nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya nih hari ini tuh aku mau, nggak sebenarnya hari ini tuh aku mau, apa ya, lebih dirinya itu lebih pinjam story itu mau lebih ke arah diskusi. Cuman itu ya, aku biasanya itu kan di posternya itu aku kasih, apa ya namanya, eh kasih apa nama tulisan edisi talk show misalnya kayak gitu atau edisi diskusi gitu. Jadi kita tuh lebih nggak apa namanya bukan aku yang ngebahas yang lebih sering ngebahas tapi kita bareng-bareng ya. Cuman kemarin tuh aku lupa nambahin di posternya ya. Di yes, kita sebenarnya hari ini tuh aku mau diskusi tentang ya guys ya kalau dilihat judulnya itu pencapaian apa namanya generasi kita ini di dalam dunia astronomi. Jadi masa itu ya generasi kita nih di dunia astronomi itu udah dapat apa aja sih, udah menciptakan apa aja yang baru gitu. Terutama kan kita kan generasi modern gitu ya. Yes, Nah, sir. pasti kan banyak lah ya. Ini sebenarnya aku mau bahas empat, cuma ini formatnya agak tak balik ya. Jadi aku mau nanya, coba tanya dulu ke kalian kira-kira menurut kalian apa ya? Mungkin terobosan paling wah itu di apa namanya generasi kita ini tentang dunia astronomi itu ada nggak menurut kalian? Menurut oh, Mas Abbas, Dimitri, Enoch, Jaden, ada nggak sih menurut kalian untuk kita generasi kita ini di dunia astronomi itu dapetin apa aja yang baru setahu kalian? Izin jawab, Mas Petra. Ya, monggo Mas. Gimana gimana? Oke, ya ini ada Iya. beberapa berita yang aku baca dari internet ya. Ini salah satunya tuh Elon Musk itu katanya mau mengekspansi peradaban manusia itu sampai ke Mars ya. Yaitu Oh iya iya. udah bisa merencanakan hal seperti itu kan berarti kan ya. Iya ya, maksudnya itu berarti ya udah apa ya? OP banget si Elon Musk ini ya. Apa namanya? Udah sampai ke merencanakan Ya buat lebih. apa namanya? Kolonisasi Mars ya istilahnya. Iya, iya itu. Ya, itu kan juga juga apa namanya? Terobosan juga sih ya. Sekarang udah ada siapa namanya? Starship itu si pesawatnya Elon Musk itu yang terbaru, si roketnya itu SpaceX. Nah itu terus belum lagi kan sebenarnya sih ya, Pak Elon Musk ini tuh ngebuat banyak ya roket dibuat, terus mobil listrik dibuat, Deal. Ah, satelit juga iya, satelit kan ada si satelit Starlink itu ya, itu kan gila banget itu. ya, Gila. ya. Kaya banget. Starlink udah masuk Indo kata Iden iya, udah masuk Itu Indo ya. Indo udah. BTW kayaknya sih udah deh atau perasaan tuh mau mulai masuk Indo. Hmm, Awalnya kan cuma di yang awalnya tuh yang paling yang deket kita tuh yang kena itu Oceania, jadi ya Australia gitu yang kena lah, masih daerah-daerah Inggris. Nah Indonesia udah mulai mau kena, udah mulai masuk apa namanya perdagangan Starlinknya mulai masuk gitu. Atau jangan-jangan nih jadi udah pernah pakai Starlink di rumahnya, satelit Starlink. Ada nggak tuh? Kan antenanya juga praktis tuh ya. Ya, hebat. Tapi perasaan sih mahal sih kayaknya itu. Aku pernah lihat di web itu apa namanya apa cara beli layanan Starlinknya itu, aku lupa berapa harganya itu ya. Katanya kecepatannya hah, lebih 400 megabit per second. Kemahalan. Ya, kemahalan jelas sih. Pasti mahal. Cukup pakai apa guys? Pakai IndiHome udah cukup kali ya buat kita kita ini. Oke. Jadi tadi ya apa namanya kolonisasi di Mars itu juga udah jadi salah satu apa ya hal yang trending sih istilahnya.
yang paling mencolok lah ya dalam astronomi gitu. Apalagi kan ini kan yang mau dihubungkan planet Mars, planet idaman kita ya. Iya. Karena itu kan apa? Planet Mars itu kan karakteristiknya yang paling mirip dengan apa? Planet Oh Bumi ya, kan. iya mah, bener banget Jadi mas. yang Oh, yang oh, paling yang paling mungkin untuk ditinggali di antara semua planet di tata surya kita ini adalah planet Mars iya ini. betul banget sih, bener banget sih ya. Soalnya kalau planet gas ini nggak ada permukaannya. Kalau Nah, Venus, iya. Venus panasnya pol-polan, Merkurius juga terlalu dekat. Jadi udah sama matahari maksudnya. Jadi udah smart. Ya, ya jadi ya ntar kita tunggu aja kelanjutan kolonisasi Mars ini gimana. Dari yang lain gimana ya? Yes, menurut kalian kemajuan apa lagi yang udah didapatkan generasi kita di dalam astronomi? Mungkin kali ini Jaden mungkin mau ngasih pendapat, atau mungkin Dimitri atau Enoch. Lupa. Oh, oke. Kalau sambil dicari coba Dimitri atau Enoch ada pendapat nggak? Berarti aku ulangi lagi aja ya. Pertanyaannya itu kemajuan atau terobosan apa aja yang udah dilakukan sama generasi kita sekarang ini. Tadi ya misalkan kayak uh, apa namanya Falcon 9 atau Starship-nya Elon Musk itu juga termasuk ya. Drone di Mars. Oke, bener sih Dimitri ini. Drone di Mars juga bisa. Tahu nggak Dimitri? Namanya apa? Atau masih ingat nggak? Itu dulu pernah kita bahas sedikit ya, singgung sedikit. Atau pernah kita bahas beneran itu ya? Pernah sih itu. Drone di Mars. Aduh, aduh. Nah, Ingenuity. Eh, in, oh ya benar, Ingenuity ya. Itu nama drone-nya. Terus nama rovernya itu benar. Nama rovernya itu oh ya, makasih Dery. Perseverance, aku kita lupa ya. Nama rover terbaru di Mars ya, Perseverance itu bawa Ingenuity, yaitu drone ya. Jadi ya drone bisa terbang gitu. Nah, cuman aku agak pernah dengar kabar ya guys, kalau si Ingenuity ini kayaknya katanya udah rusak atau kenapa gitu, itu benar nggak guys? Maksudnya ada yang pernah uh, mungkin dengar kabar tentang Ingenuity, soalnya aku malah dengar kabarnya itu dia itu malah udah rusak atau kenapa gitu. Oh, wah elah sayapnya patah. Berarti nggak bisa terbang lagi dong guys itu. Sorry ya, ini aku ketinggalan berita soalnya yang tentang Ingenuity. Kalau Dimitri bacanya gimana itu, berarti nggak bisa terbang lagi atau gimana? Gini. Ya elah. Ih, sayang banget sih itu guys ya. Udah bawa drone jauh-jauh ke Mars, taunya patah sayapnya. Jadi patahnya kenapa? Tahu nggak Dimitri? Maksudnya karena jatuh atau kenapa gitu? Kalau Dimitri baca itu ada dikasih tahu alasannya nggak? Ini sayang sih itu sayapnya bisa patah loh, padahal ingenuity loh itu. Oh, tapi sekarang dia aku bacain chat Dimitri ya. Tapi sekarang lagi melakukan misi jangka panjang untuk memastikan permukaan Mars. Datanya bakal dikirim ke bumi lewat misi selanjutnya dengan roket dari Mars. Roket dari Mars, benar. Iya Kak, Eh, itu nanti bakal ada rover baru. ya, terus? Kayaknya rovernya Hibra bakal kayak ada semacam misil yang Oh, bisa gitu. membawa sampel atau apa gitu. Ya. Oke, terima kasih infonya, Dimitri. Berarti nanti ada rover baru yang ada sistem misil atau roket mininya gitu ya. Oke sih, semoga itu terwujud ya. Itu makin maju lagi tuh guys, ntar. Siapa tuh ntar bakalan ya namanya.
Udah curiosity, perseverance, nanti apa lagi? Oke, makasih Dimitri. Terus tadi Jaden jawab foto lubang hitam. Nah, pas banget nih. Ini juga yang akan dibahas. Aku singgung nanti di sini ya. Foto lubang hitam nih, guys. Karena aku ya, foto lubang hitam yang kiri ini ya. Jadi foto lubang hitam pertama ya Jaden ya maksudnya. Foto lubang hitam pertama yang akhirnya bisa didapat gitu ya, bukan ilustrasi lagi. Itu juga sih. Ya itu nanti aku karena apa namanya aku bakal bahas di sini lebih lanjut. Jadi ya cukup segitu aja ya yang dari Jaden. Kecuali kalau kalian ada tambahan, ada apa namanya tahu pencapaian lain yang lain lagi, langsung apa langsung sampaikan aja ya atau di komen. Oh ini Dimitri, chat Ingenuity patah sayapnya karena landing yang terlalu keras. Oh, wah sayang sih. Atau itu rugi berapa itu? Oke, makasih Dimitri. Jadi juga, kalau Henok ada pendapat nggak? Gimana Henok? Kira-kira untuk kita sekarang ini, orang-orang sekarang ini, gimana Henok? Gak ada tanyaan. Oh, belum ada Henok? Belum lagi mikir, Bang. Oke, ya sih mikir. Oke, nggak apa-apa Henok. Seenggaknya bakal nge-scan lah, kata Dimitri. Ya sih. Masih ada si perseverance-nya itu ya. Oke, makasih guys. Sudah ngasih pendapat tadi ya, di awal-awal tadi. Ya, tadi apa namanya, yang yang baru keinget tuh si Ingenuity sama kolonisasi Mars tadi ya. Ya sih, semuanya tentang Mars ya, akhir-akhirnya. Oke, jadi ini aku juga sekalian apa namanya tambahin 4 info lagi ya tentang pencapaian yang kayak gini. Jadi yang pertama ya tadi ya yang Jaden bilang tadi, foto lubang hitam asli yang pertama. Nah ini foto lubang hitamnya namanya tuh M57 lagi, M87 ya. Itu nama galaksi. Terus jadi nama lubang hitamnya. Ini diambilnya tahun 2019 sama Event Horizon Telescope (EHT) ya. Ya, jadi ini ya kurang lebih gambarnya kayak gini. Terus ya ini sih paling paling ikonik sih ya kalau gambar lubang hitam yang asli. Ini yang tengah ini adalah lubang hitamnya, terus yang di pinggirnya itu kayak piringan apa ya namanya? Ada nama istilahnya, cuman aku agak lupa. Pokoknya itu. Resi. Nah, piringan agresi. Makasih Dimitri. Piringan agresi ya tadi. Yang apa namanya? Ada kayak sinar-sinarnya itu, kayak cincin itu ya. Nah, terus aku lanjut dulu. Yang kedua ini dari Mars lagi ya. Ini Mars juga banyak banget inilah ya. Jadi destinasi utama astronomi ini, tujuan astronomi. Jadi pada tahun 2015 itu Curiosity rover ya, rover sebelum Perseverance, itu mereka matahari terbenam di Mars dari kawah Gale namanya. Dan ini penampakannya ya, warnanya jadi biru guys ya. Jadi kalau di bumi kan matahari terbenam itu kuning keemasan gitu ya. Kalau di sana tuh biru. Jadi emang mungkin jadi kayak bulan gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Lebih bagusan sunset di bumi atau di Mars? Dengan anggap aja foto sunset di Mars itu ya kayak gini lah ya. Kan pasti nggak bisa sebagus yang kayak diedit-edit gitu ya. Gimana menurut kalian lebih bagusan warna sunset di Mars atau di bumi? Siapa yang komen? Di bumi karena ada karena di bumi karena ada awan kata Dimitri. Jadi lebih estetik ya Dimitri ya. Bagusan Iya sih. yang bagusan yang di bumi Bang Petra. Soalnya bisa dibuat
video quotes anak-anak senja. Video kosan anak senja. Gak salah sih, Mas. Ya, Bang Petra. Lebih apa ya? Ya lebih kalem, Estetik. lebih estetik gitulah Iya, ya. Ya warnanya emang warnanya keren sih, emas gitu ya. iya. Nah itu guys ya, makanya beruntung lah kita tinggal di bumi itu masih ada untungnya juga guys. Dapat sunset itu bukan biru, tapi dapat yang emas. Habis itu bisa Iya, bikin meme bisa bikin meme TikTok. Dimitri. Nah, di bumi Kak, biayanya lebih murah, paling beli bensin 100.000. Maksudnya jadi ini apa hubungannya sama beli bensin? Gimana nih maksudnya jadi? Kan kalau ke luar angkasa kan biayanya mahal kan Kak. Oh ya, oke. Tak pikir kok jadi ngomongin bensin ini. Oh, Nanti orang-orang Yang di Mars bakal bikin TikTok yang kayak gitu, tapi sunset Mars gak ya? sunset dari Mars. Ini ya, jujur sih kalau sunset dari Mereka Mars tuh foto, ya mereka foto sunset di Mars. Habis itu pakai kayak yang di TikTok gitu. jadi TikTok. Oh ya ampun, nggak lagu itu lagi. Asli kalau yang dari Mars sih menurut aku cahayanya lebih sendu ya, lebih kalem gitu. Kalau di bumi kan kayak ya kalem juga sih, warnanya itu cuma kan kayak agak wah gitu juga bisa ya, karena kan warnanya emas gitu. Kalau di Mars kan biru tenang gitu ya. Ini kalau kalian tahu lagu yang apa genrenya Embayan gitu, pasnya di sini sih, di Mars. Warnanya biru gini, terus sendu. Eh, kalau ini sunset ya, kalau sunrise aku kurang tahu di Mars udah ada yang ngambil fotonya atau belum. Harusnya udah ada juga ya. Soalnya kan ya masa sunset ada, sunrise-nya nggak ada. Iya, dari Mars. Nah, kalau sunset dan sunrise, kalau sunset dari planet lain, misalnya kayak Venus atau Merkurius kayak gimana, itu belum ada, aku belum dengar kabar ya. Soalnya kalau dari Venus kan ya tahu sendiri kan ya, bagaimana perjuangan masuk ke Venusnya aja. Wadidaw banget ya, untuk yang masih ingat apa biru tentang eh, apa Venera, itu ya pesawat angkasa Rusia yang pertama kali masuk ke Venus itu, sampai dibuat 16 versi gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 16 gitulah. Semuanya banyak yang gagal juga buat masuk. Jadi emang susah ya masuk ke Venus itu. Nah, sementara kalau Merkurius itu yang mengunjungi Merkurius itu dikit ya guys ya. Siapa kemarin tuh ada Messenger lah Mariner 10 ya. Mariner ya kalau nggak salah 10 itu kan ke Merkurius itu kan cuman mengorbit ya, bukan mendarat. Terus ada Messenger itu juga satelit ya tipenya. Kalau nggak salah itu nggak ada pendaratnya. Terus yang lagi mau ke sana itu Baby Colombo. Itu lagi OTW katanya. OTW tapi nggak tahu sekarang lagi sampai di mana ya. Itu makanya ya jarang-jarang dapat sunset kayak gini ya. Susah juga. Nah, nextnya ini belum lama kita bahas ya tentang James Webb Space Telescope. Teleskop angkasa terbaru ya, James Webb namanya, yang mengambil foto pakai metode deep field. Ya, jadi metode deep field itu ya simpelnya tuh ya kita motret itu cuman pakai kayak di zoom, zoomnya tuh ya benar zoom in gede banget, tapi kualitas gambarnya tetap oke gitu. Nah ini diterapkan tapi buat luar angkasa, jadinya deep field ya yang kayak gini. Ini fotonya diambil pas bulan Juli 2022. Sebetulnya sih Hubble teleskop angkasa sebelum JWST ya itu udah pernah juga ngambil deep field. Cuman ya pasti ya kualitasnya lebih bagusan si JWST ya.
Nah, dan terakhir ini mungkin agak itu ya, bikin bikin bau juga. Soalnya kita ini sudah bisa berhasil ya guys menciptakan atau menghasilkan suhu yang lebih panas dari suhu di inti matahari. Gila nggak itu? Inti matahari loh guys, bukan suhu di permukaan matahari ya. Tapi inti matahari ya, bagian terpanas dari matahari itu sendiri, itu kita tuh sudah bisa nembus suhu yang suhunya itu, tapi dengan teknologi di bumi. Itu beneran loh guys ya, beneran. Dan lebih panas ini beneran jauh banget lebih panas ya, sampai triliun derajat Celcius itu. Jadi kalau kalian buat perbandingan aja ya, suhu di inti matahari itu 15 juta derajat Celcius. Nah, ada 2 tempat yang berhasil menghasilkan suhu lebih panas. Yang pertama itu di Relativistic Heavy Ion Collider, itu di Brookhaven National Laboratory di New York di Amerika. Terus yang kedua itu di Large Hadron Collider yang dibangun CERN, gimana sih bacanya? CERN di perbatasan Prancis Swiss ya. Ya benar, Dimitri, Large Hadron Collider ya. Jadi yang di Relativistic Heavy Ion Collider itu suhunya 4 triliun derajat Celcius. Terus yang di Hadron Large Hadron Collider itu 9,5 triliun derajat Celcius. Itu gila nggak itu ya? Panasnya pelan. Dan pas aku baca-baca lagi ya, sebetulnya 2 tempat ini ternyata menarik banget guys buat dibahas ya. Nah, cuma aku nggak bahas secara mendalam di sini. Pertama karena ya waktunya nggak banyak ya. Aku bahas yang lain juga tadi. Terus yang kedua, itu kimianya benar-benar dalam banget ya tentang atom-atom gitu. Jadi ya aku juga butuh waktu buat itu ya, belajar dulu itu. Soalnya kimianya benar-benar ya tahu sendiri lah ya. Aku aja kimia di sekolah aja aku agak sedikit ketar-ketir. Semangat Kak Asli. Petra belajarnya. Ya, makasih Mas. Aduh. Ya, jadi ini gambar yang ini ya, yang Relativistic Heavy Ion Collider, gambarnya ini. Ya, Kak, itu apaan kayak yang kabel-kabel apa ada bundaran? Ya, alatnya emang kayak gitu ya, guys ya. Aku juga disuruh jelasin juga kurang ngerti ya, aku bukan anak teknik juga. Pokoknya kalian biar dapat gambaran aja ya, kayak gini gambarnya. Nah, yang Large Hadron itu kayak yang kanan ini. Ini udah sedikit di edit ya guys yang kanan, tapi kurang lebih kayak gini. Dan tolong jangan salfok, ini bukan portal ke dimensi lain ya, ini Large Hadron Collider-nya, emang alatnya kayak gini. Oke, jadi bukan portal, oke. Oh ya udah habis ya. Ya, jadi ya aku juga sebenarnya tertarik sih buat ngebahas 2 alat ini, soalnya pasti akan menarik ya bagaimana sih mereka ini bisa menciptakan suhu yang jauh lebih panas dari inti matahari, tapi dengan teknologi yang ya ukurannya paling ya nggak gede-gede amat lah ya. Maksudnya itu ya enggak segede inti matahari juga kan ya. Tapi bisa menciptakan suhu yang lebih panas, itu kan menarik ya. Kalau dari namanya kan collider ya, collider itu kan dari kata collide ya, artinya kan menubruk atau menabrak gitu. Jadi collider itu penabrak ya, yang membuat terjadinya tabrakan. Ya, jadi ya mereka di 2 mesin itu ya kerjanya mesin yang nabrak-nabrakin partikel-partikel kayak atom gitu ya. Yang Large Hadron Collider ini ya dia menabrakkan hadron ini. Hadron itu aku baru pertama kali dengar ya. Ternyata aku juga kalau ada ya namanya partikel hadron ini. Terus ada juga tadi kan yang sebelumnya heavy ion, jadi ion berat kayak gitu. Dan hasil tabrakan-tabrakan itu nantinya ya dideteksi terus bisa entah bagaimana caranya itu menghasilkan panas yang jauh lebih panas dari inti matahari. Dan perlu diingat ya guys, ini
lebih panas dari inti matahari ya. Jadi bukan suhu terpanas di alam semesta. Beda ya. Kalau suhu yang lebih panas di alam semesta itu banyak ya. Misalnya kayak kuasar apa namanya? Kuasar kan itu ya. Inti galaksi aktif. Jadi galaksi yang punya lubang hitam di tengahnya, lubang itu supermasif, terus lubang hitamnya itu aktif gitu. Terus bisa menghasilkan kuasar, nah itu suhunya lebih panas lagi. Oke, gitu aja sih, Des. Gimana guys, ada pendapat atau ada pertanyaan? Atau mau ngasih ya pendapat kayak tadi lagi, mungkin pencapaian apa lagi yang kalian ketahui, selain yang udah kita bahas tadi? Ini saya mau tanya Mas Petra. Ya, gimana, Mas? Oke, jadi ini dibuatnya teknologi collider ini tujuannya hanya murni untuk penelitian kah atau ada tujuan lain dari diciptakannya suhu yang lebih panas dari eh, inti matahari ini gitu? Oke, jadi tujuan dari diciptakannya si dua mesin collider ini. Sebenarnya kalau tujuan aslinya kan namanya kan collider, jadi kan emang menabrakkan partikel-partikel gitu ya. Tapi kayaknya kalau tujuan aslinya aku juga kurang tahu Mas, jadi ya harus pelajari lebih lanjutnya aku. Cuman ya jelas ya Oke. salah satu tujuannya ya jelas itu tadi ya untuk menciptakan suhu yang lebih panas itu, dan mereka berhasil gitu. Cuman apakah ada tujuan lain yang lebih lebih penting ya, yang lebih utama gitu? Harusnya sih ada lah ya. Pasti kan ini kan juga nggak bakal berhenti cuma di kita berhasil menciptakan suhu yang lebih panas dari inti matahari terus udah stop di situ, kan nggak mungkin. Pasti diterapin di kehidupan sehari-hari, kan itu namanya juga penemuan ya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti diaplikasinya ke dalam apa ya juga harus tak pelajari lebih lagi ya. Namanya juga fisika kimia gini gak sebatas cuma istilahnya baca permukaan luarnya doang ya, harus baca mendalam ini. Begitu sih Mas. Oke, terima kasih atas ya Mas Petra, sangat membantu Ya, sekali. oke Mas, aman. Gimana Mas? Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, belum ada ya, Henok. Atau dari 4 aja deh. Dari 4 ini yang paling bikin kalian wow itu yang mana? Apakah suhu yang lebih panas dari inti matahari, ataukah fotonya James Webb yang ini, ataukah melihat matahari terbenam di Mars, ataukah si foto M87 ini? Yang mana yang paling menurut kalian paling wow banget buat kalian? Kalau menurut aku sih ya Bang Petra ya, yang paling wow itu Oke. ya yang baru saja disebutkan tadi, yaitu bisa menciptakan suhu yang panasnya lebih panas daripada Iya. inti matahari. Karena kan kalau dipikir-pikir ya, manusia itu kan kalau berdasarkan apa namanya Kardashev scale, ya ini topik yang beda lagi jenis sebenarnya, tapi Aduh, nggak apa lah ya, saya oke. kasih Lanjutkan aja. kasih insight dikit lah ya. Jadi Ya, Kardashev aman. scale ini tuh itu fungsinya itu untuk mengukur seberapa majunya sebuah peradaban makhluk hidup. Nah, manusia ini tuh baru ada di tingkat 0,72, tapi mereka itu sudah bisa menciptakan sesuatu seperti ini gitu. Nah, itu kan suatu pencapaian yang luar biasa gitu kan. Ya. Baru di 0,72 ya, itu tak pikir udah 5 atau berapa gitu. Wah, Baper. kalau 5 itu Ternyata. sudah bisa menguasai galaksi, Mas Petra. Oh, itu berarti tingkatannya sampai berapa? Maksimal 10 atau 100 atau gimana? Agak Gimana, Mas? sekitar 78 lah. Oh, sekitar 78. Ya mungkin Ternyata, kedepannya ada yang lebih tinggi lagi, tapi nggak tahu. Untuk ya. sementara ya baru sampai situlah. Oke, makasih Mas tadi info tentang skala apa tadi skala Yes, ya. apa?
Kardashev. Kardashev. Ya, aku pernah baca, cuman nggak tahu cara baca gimana ya, jadi aku lupa. Iya. Tapi pernah baca itu skalanya. Masih di 0,72 itu berarti udah segini OP-nya ya kita. Jadi nanti masih Iya, jauh, tapi kita masih jauh lah ya, masih satu aja belum loh kita sampai skala 1. iya. Oke, Kita oke, masih oke. punya banyak PR guys sebagai peradaban manusia. Betul guys, makanya eh balik ke pesan moral Belajar yang kayaknya pintar ya yang guys. ya Ya itu kan, guys ya belajar intinya kan itu kan. ya sih belajarnya yang serius ya benar serius ya yang pintar, jangan dipakai buat perang melulu ya guys. Ini pesan moral Ya, kayak kita minggu lalu ya. zaman kan ya semakin maju ya. Jadi kita tuh harus mengesampingkan berbagai macam konflik yang sudah-sudah gitu ya. Kayak misalnya konflik ras, konflik agama itu udah. Kalau Oh menurut saya itu mah tidak terlalu penting di zaman ini gitu kalau menurut saya. Yang penting tuh zaman sekarang tuh kita tuh bersatu untuk menciptakan sebuah inovasi gitu loh supaya peradaban manusia itu semakin maju gitu betul loh. banget Mas Dimas. Yang penting harus bersatu ya, soalnya kalau enggak ya enggak akan bisa maju gitu. Iya, Nilai moral di biru kali ini ya guys ya. Mohon direnungkan itu guys. enggak lah. Oke. Itu cuman apa ya? Ya, ya. Ya nggak apa, Dan diambil moralnya ya guys ini ya. Pasti kan juga ada lah ya nilai-nilai yang bisa kita ya pelajari lah ya. Oke. Emang sih yang BTW yang suhu tadi emang waduh banget sih. Mind blowing. betul Nah, sekali. aku sih juga suhu sih, suhu yang panas itu. Tapi kalau kalian yang lain gimana? Ada dari keempat tadi mana yang paling kalian ya istilahnya suka lah pencapaiannya? Mungkin jadi kan ya berarti Jaden, Henok sama Dimitri nih, silahkan Foto lubang jawab. hitam. Oh, foto lubang hitam ini ya, Henok. Iya. Karena keren atau maksudnya ya karena emang ini foto pertama atau emang karena gambarnya emang keren kah? Gambarnya keren dan mirip ya realistis. Realistis ya. Iya sih. Ini ya untuk suatu gambar apa ya, gambar lubang hitam yang pertama ya walaupun masih ngeblur gini, cuma menurut aku juga oke sih, keren gini ya. Walaupun emang belum nggak bisa menyamai ilustrasi-ilustrasi di Google ya, yang lubang hitamnya ambil dari lubang hitam yang Interstellar, pasti selalu aja itu yang pertama kali nongol. Tapi ya kalau maunya realistis ya yang kayak gini ya, ini yang paling ini udah oke banget. Oke, makasih enak udah ngasih pendapatnya. Kalau Jaden atau kalau Jaden atau Dimitri gimana? Apakah ada pendapat mana yang mana foto lagi? Mana pencapaian yang paling kalian suka? Aku recap lagi ya. Mungkin foto lubang hitam, matahari terbenam di Mars, si Webnya James Webb, atau si suhu panas ini ya. Atau mungkin kalian malah ada pencapaian lain yang lebih kalian suka, tapi yang belum kita bahas di sini. Misalnya kayak kolonisasi Mars tadi, kan kita nggak bahas, terus kalian suka, ya nggak apa-apa. Foto lubang hitam juga ya, Dimitri. Karena realistis kah? Atau ada alasan lain? Gimana? Alasannya apa, Dimitri? Kalian sambil nunggu, Jiden gimana? Ya, aku sih sebenarnya juga foto lubang hitam juga sih, Kak. Oh, sama juga ya. Oh, ini rata banyak juga nih yang suka foto lubang hitamnya ya. Kenapa Jiden kalau ini? Karena realistis atau Ya, hitungannya gimana? kan akhirnya tahu juga sih, Kak, bentuknya kayak gimana gitu. Tahu bentuk asli lubang hitam ya, foto aslinya Hmm, maksudnya ya. hmm. Iya ya, setelah sekian lama ya hanya ilustrasi di Google aja ya. Hmm. Ya sih, ya walaupun tidak sekeren yang ilustrasi tapi ya realistisnya itu ya yang bikin wow-nya itu.
Iya. akhirnya dapat juga tahun 2019 itu ya. Setelah lubang hitam itu hanya berupa teori itu berapa lama berarti ya? Dari aku lupa tuh lubang hitam itu kapan pertama kali dicetuskan ya tentang hipotesisnya itu. Tapi kan kayaknya udah lebih dari 50 tahun deh, nggak salah. Itu ya. Oke, berarti ini banyak juga ya yang milih lubang hitam ini. Kalau aku sih tetap yang suhu tadi ya. Karena itu aku juga walaupun tadi suhunya itu terkait dengan suhu itu kan nggak sepenuhnya tentang astronomi ya, tapi kan ya tetap aja mind blowing gitu. Kalau di field mah udah lebih biasa lah ya. Soalnya udah sering dapet yang kayak ginian. Foto matahari terbenam dari planet Mars oke juga, walaupun tidak sewah di bumi ya. Oh, Dimitri pilih yang lain. Boleh pilih yang lain, aku pilih penemuan air di kutub selatan bulan. Oh, ya, yang dari es di kutub selatan bulan itu ya Dimitri. Iya bukan? Boleh sih itu, masnya. Itu kan juga penemuan di generasi kita lah ya. Itu BTW Dimitri tahu nggak itu ditemuinya tahun berapa? Ditemuin air di mana? Kutub selatan bulan itu. Kapan itu tahun penemuannya? Emang kalau ke bulan juga banyak sih ya misi-misi ke sana. Nah, Dimitri masih ingat tahunnya nggak? Oh, betul. Ngomongin tentang air, ya Mars juga menarik juga ya. Maksudnya itu menarik perhatian ya soal air, bekas-bekas air itu yang ada di Mars. Tahun 2008 ya yang ditemuin ya, air di kutub selatan bulan, kata Dimitri. Ya oke lah, masih masuk generasi kita lah ya, nggak jauh-jauh banget. Oke, makasih Dimitri tadi. Berarti tadi selain keempat pencapaian yang udah aku bahas ini, ada ditambahin ada air di kutub selatan bulan, terus kolonisasi di Mars, sama apa lagi tadi ya? Drone di Mars ya, Ingenuity. Ya, oke, makasih guys tadi ya atas usulan dan pendapat-pendapatnya. Gimana guys, ada yang mau bertanya atau mau ngasih pendapat lain? Saya mau, ini Oke. cuman teori saya aja Mas Petra, tapi saya curiga jangan-jangan ilmuwan Amerika ini kerja sama alien, jangan-jangan. Waduh, itu lagi teori itu lagi ya, konspirasi. Itu Soalnya udah, gimana ya? Energi dari inti matahari itu kalau misalnya itu sampai lepas ke bumi itu tuh bisa menyebabkan kekacauan yang sangat besar gitu loh. Nah, oh ya sedangkan ya 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 ya. entah bagaimana ilmuwan Amerika ini bisa tiba-tiba ini menstabilkan suhu yang entah Oh, bagaimana suhunya itu berkali-kali lipat dari inti ya matahari di solar system kita ini ya. Jadi oh, ya agak mencurigakan agak gitu aneh ya. aja gitu menurutku. Iya, Oh, iya. sih. Aku juga baca-baca di Google di internet kan, bagaimana cara si collidernya ini nahan panasnya itu. Nah, ternyata sih ada caranya ya. Jadi pakai bahan khusus gitu emang, benar-benar khusus banget. Sementara aku lupa namanya apa. Kalau nggak salah granit atau apalah, aku lupa gitu. Yang pokoknya itu bisa nahan panas gitulah ya. Dan ternyata emang salah satu bagian dari si collidernya ini ada yang dingin banget ya, ada yang minus berapa gitu. Itu entah kenapa, tapi mungkin ya buat nahan suhu panasnya itu juga bisa jadi. Atau ya mungkin kayak pakai sistem kayak termos itu ya. Jadi kan ada ruang vakumnya gitu. Bisa jadi kalau teori aku. Makanya panasnya nggak keluar. Ya, ya, masuk akal Mas Petra.
Akal. Ini saya nih cuman apa ya, ngomong ngawur aja sebenarnya. Ya, nggak apa. Saya ini Berteori penyuka teori konspirasi. Jadi konspirasi sudah ya, terlihat. Ya, semua pasti suka lah itu ya. Tentang apalagi ya biar kalau tentang alien lagi ya. Ya, itu balik lagi ya. Wah, yang bahas tentang alien, wah, udah itu teori mulai menjamur. Eh, ya itu cuman emang biar seru aja ya. ya, emang biar Sebenarnya makin nggak seru logis lah juga ya. itu ya. Jangan Kan ditiru enggak. ya teman-teman. Ya nggak Itu apa sih, cuman asalkan jangan kelewatan ya. Maksudnya itu berteori kan kadang-kadang kan membuat imajinasi itu jadi lebih seru gitu ya. Tapi asalkan jangan langsung dipatokin langsung mentah-mentah. ini kena fakta ya, jangan ya. Jangan dipaksain jadi fakta, jangan jadi kayak orang-orang sekte sebelah yang mikir bentuk bumi itu ya, yang kemarin kita sering bahas. Bentuk buminya agak lain itu, please jangan kayak gitu. Oke. Oke, guys. Gimana guys, ada yang mau nambahin lagi? Udah sampai jam 3 juga ya. Udah, kita 5 menit lagi aja nih. Nah, sih udah semua sih. Oke. Sebenarnya sih ada sih pencapaian lain yang generasi kita tuh lakukan ya. Ya, yang minggu lalu barusan kita bahas ya tentang si Voyager ya. Masih tentang Voyager yang dia kan jadi pesawat antariksa terjauh ya di tata surya terjauh sampai saat ini. Jadi ya udah mau keluar belum mau keluar juga sih. Cuma kan ya paling jauh. Sekarang itu setahu aku udah antara udah mau masuk awan Oort atau udah masuk ya. Masalahnya sih awan Oortnya juga luas itunya. Itu juga Voyager, terus apa lagi ya? Pencapaian lain mungkin kayak apa ya? Ya banyak sih pasti. Terutama berkaitan dengan teknologi gitu ya. Teknologi gitu. Ya pokoknya gitulah ya. Tentang robot angkasa itu yang mau dikirim ke Mars lah atau satelit-satelit. Itu ngomongin mas satelit aku jadi pengen nyoba sih Starlink ini. Jadi maksudnya penasaran ya sama Starlink. Starlink ini oke apa sih sebenarnya? Apakah memuaskan atau mengecewakan ya? Maksudnya aku jadi pengen apa ya, nyoba aja sih kalau udah bisa tersedia nanti. Nih, guys, gimana? Ada tambahan lain, guys? Jaden atau Dimitri mungkin sekarang yang mau nambahin? Atau mau apa nih? Dimitri ngechat katanya bagus di pedesaan, bukan kota. Oh, yang Starlink ini ya? Oh, berarti malah bagus itu. Lebih lebih terkhusus buat masyarakat di pedesaan ya, yang internetnya ya tahu sendiri lah ya kayak gitu. Jadi malah bagus tuh. Pasti kan kalau dari bisnis pasti bakal untung banget lah, karena pasti banyak orang biasa yang bakal menggunakan layanan Starlink ini. Karena kan ya internet mereka ya tahu kan ya leletnya kayak gimana. Ya Dimitri, karena kalau di pedesaan kan memang susah cari sinyal gara-gara nggak ada koneksi internet. Iya sih Dimitri, memang gitu ya. Apalagi desa yang dekat yang di pegunungan ya, atau di perbukitan atau dekat hutan gitu, itu kan susah banget ya nyari sinyalnya. Nah iya benar, kalau di daerah kota yang udah punya internet sendiri, udah kaya dengan internet, ya nggak terlalu worth it. Benar Dimitri itu. Jadi emang bisnis itu ya, strategi bisnis namanya itu harus kita bareng semua pelajari itu ya, bisnis. Tapi ya
kalau bisa sih ya, saran aku ngomongin tentang satelit lagi nih. Kita kan juga udah punya satelit-satelit ya. Maksudnya kayak apa namanya? Teknologi satelit kita kan semakin maju ya. Udah ada sih siapa namanya? Satria, terus satelit apa namanya? CubeSat lagi. Satelit yang apa namanya? Satelit merah putih. Nah, satelit merah putih itu ya. Itu kan satelit buatan bangsa kita. Nah, kalau mereka emang masih itu sistem layanan internet mereka juga udah cukup oke lah, udah cukup bagus, apa namanya itu, udah mencukupkan gitu. Ya, aku saranin ya pakai punya kita dulu aja ya. Baru kalau misalnya udah mentok banget ya pakai misalnya Starlink gitu yang lebih oke. Maksudnya itu intinya ya pakai produk-produk kita dulu aja. Kalau kepepet ya baru pakai yang lebih oke lah walaupun harus dari luar negeri gitu. Biar ya tahu kan lah ya kita kan zaman sekarang itu mah banyak kan pakai yang luar negeri, yang dalam negeri dilupain ya. Itu kan juga tidak boleh ya guys ya. Oke guys, makasih Dimitri tadi pendapatnya. Benar guys, aku buka apa namanya satu kesempatan terakhir buat nanya atau ngasih pendapat. Belum aku ya sudahi aja ya ini ya. Oke, kalau nggak ada jam 3:03 juga. Ya sudah kalau gitu. Oh ya sebelumnya, BTW buat minggu depan ya, buat minggu depan nih yang jelas birunya ini aku kurang tahu impian serunya ini ya, maksudnya apakah bakal ada atau enggak. Kalau ada pun mungkin bukan aku yang bagi birunya ya, mungkin teman-teman kita ya, anggota AC yang lain. Soalnya aku mau persiapan ujian juga, kenaikan kelas juga ya itu ya, jadi emang harus lebih serius ini. Semoga sih tetap ada ya, cuma kalaupun ada, bakal bukan aku yang bagi itunya birunya. Itu sih, mau nginfoin itu aja sih guys. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu aja guys. Kita ketemu, semoga kita ketemu minggu depan ya. Yes, aku tutup dulu. Terima kasih untuk yang sudah datang. Terima kasih Dimitri Jaden, juga Mas dan Henok yang udah live duluan ini ya. Kita ketemu minggu depan. Ya, semoga ya minggu depan ya. Oke, dadah guys, selamat sore. Salam astronomi. Dadah guys. Kasih Selamat Kak. sore Petra, terima kasih. Ya, Ya. dadah Jaden, Mas dan Dimitri. Dimitri lewat. Ya, dadah Dimitri. Gitunya.